Pemirsa, harga bahan bakar minyak bersubsidi selalu menjadi dilema paling pelik bagi pemerintah Indonesia siapapun presidennya. Penghitungan yang cermat plus juga keberanian dibutuhkan dalam mengambil keputusan soal harga BBM bersubsidi ini. Benarkah Presiden Joko Widodo sudah melakukan penghitungan yang cermat dalam menaikkan harga BBM bersubsidi? Simak ulasan khas Metro Highlights berikut ini. Harga BBM baru. Senin malam lalu, suasana di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, baik di Jakarta maupun di sejumlah daerah, tampak dipenuhi antrian panjang. Antrian ini tak lepas dari kabar sebelumnya yang menyebut kenaikan harga BBM bersubsidi mencapai Rp3.000 per liter. Di Kompleks Istana Kepresidenan, sejumlah menteri terlihat berdatangan. Akhirnya pada pukul 21.10 bertempat di Istana Negara, Presiden Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala dan sejumlah menteri kabinet mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi baik premium maupun solar. Saya selaku Presiden Republik Indonesia menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat terhitung sejak tanggal 18 November 2014. Harga premium ditetapkan dari Rp6.500 menjadi Rp8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp5.500 menjadi Rp7.500. Tidak seperti kenaikan harga BBM era sebelumnya yang selalu diumumkan jajaran Menteri Kabinet, kali ini Presiden Jokowi mengumumkan sendiri kenaikan harga tersebut. Pengumuman kenaikan harga BBM ini langsung disambut aksi penolakan dari kalangan mahasiswa. Di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI menggelar aksi dengan memblokir Jalan Cikini Raya. Aksi penolakan kenaikan harga BBM memang sudah berlangsung 2 pekan sebelum kenaikan harga BBM secara resmi diumumkan. Berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat dari berbagai daerah melakukan aksi penolakan. Setelah pengumuman kenaikan harga BBM, aksi penolakan juga masih terus berlangsung. Kenaikan harga BBM sebesar Rp2.000 per liter memang lebih kecil dari kabar sebelumnya yang menyebut kenaikannya mencapai Rp3.000 per liter. Alasan pemerintah hanya menaikkan harga BBM sebesar Rp2.000 karena harga minyak dunia sedang turun, serta memperhitungkan daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan dampak inflasi. Perhitungannya, dengan kenaikan Rp3.000, inflasi bisa membumbung sampai 9%. Jika kenaikannya Rp2.000 per liter, inflasi diperkirakan ada di level 7,3%. Tentunya kebijakan ini akan membawa dampak inflasi dan tentunya sudah kami perhitungkan. Tentunya perkiraan awal dengan kenaikan Rp2.000 baik untuk premium dan solar, maka perkiraan inflasi, tambahan inflasi maksud saya untuk tahun 2014 ini ada di kisaran 2%. Jadi kalau kita mengambil baseline inflasi tahun ini sekitar 5,3%, maka perkiraan inflasi akhir tahun 7,3% untuk 2014. Transportasi menjadi sektor yang langsung terkena dampak kenaikan harga BBM. Untuk mengendalikan kenaikan ongkos transportasi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan membatasi kenaikan tarif angkutan umum maksimum 10%. Keputusan pemerintah mengenai pengalihan subsidi BBM sebagaimana kita ketahui, maka kita akan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum maksimal 10% dari tarif yang berlaku saat ini.
Ada beberapa pertimbangan yang digunakan dalam kebijakan pembatasan kenaikan tarif angkutan umum ini. Dari segi operator penyedia jasa angkutan umum, pemerintah ingin agar tidak ada operator yang rugi. Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan daya beli masyarakat. Sebab bila kenaikan tarif dibiarkan tinggi, maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah menekankan jika kenaikannya terlalu tinggi, akan membuat masyarakat beralih ke kendaraan pribadi seperti motor. Kalau ini terjadi, maka yang rugi juga pihak operator angkutan umum. Bukan hanya angkutan umum, kenaikan tarif untuk moda transportasi lainnya juga akan terjadi. Kementerian Perhubungan memperkirakan besaran kenaikan tarif untuk kereta api ekonomi jarak jauh rata-rata sebesar Rp13.000, kereta api ekonomi jarak sedang sebesar Rp9.000, kereta api ekonomi jarak dekat atau lokal sebesar rata-rata Rp3.000. Tarif kereta rel diesel KRD naik sebesar Rp2.000, sedangkan tarif kereta rel listrik KRL tidak mengalami kenaikan. Sementara itu, organisasi angkutan darat Organda menolak penetapan kenaikan tarif angkutan umum sebesar maksimal 10%. Mereka meminta kenaikan tarif minimal 30%. Angkutan umum ini sepertinya tidak ada keberpihakannya ya, tidak pernah didukung begitu. Jadi kita perlu komitmen konkret dari pemerintah bagaimana memang benar-benar ingin mengedepankan angkutan umum yang digunakan oleh masyarakat luas dan bagaimana supaya operatornya juga tetap dapat hidup begitu. Dalam praktiknya, angkutan umum secara sepihak menaikkan tarif sebesar 30%. Di Jakarta misalnya, dari tarif Rp3.000 menjadi Rp4.000. Pengamat transportasi menilai langkah sepihak pengelola angkutan umum ini melanggar hukum dan harus ditindak. Tarif untuk angkutan terutama yang kelas ekonomi ya, itu kan ditetapkan oleh Perda biasanya. Dan setiap upaya untuk bisa melakukan perubahan tarif tanpa melalui proses Perda, saya kira itu melanggar hukum mestinya. Pengendalian tarif angkutan umum memang penting, sebab rantai inflasi memang dimulai dari sektor transportasi. Naiknya tarif transportasi membuat harga barang-barang kebutuhan naik, sehingga memicu inflasi tinggi. Pengendalian inflasi juga dilakukan melalui instrumen suku bunga perbankan. Sehari setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, Bank Indonesia mengumumkan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin dari 7,5% menjadi 7,75%. Naiknya tingkat suku bunga acuan dipastikan segera diikuti kenaikan bunga komersil sehingga menstimulus masyarakat memasukkan dananya ke sektor perbankan. Pada gilirannya, hal ini akan mengendalikan inflasi yang sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Namun, keputusan menaikkan BI rate juga mengandung resiko. Di antaranya, ekspansi kredit korporasi akan terhambat, yang ujungnya bisa memperlambat penyerapan tenaga kerja. Dampak selanjutnya, target pertumbuhan ekonomi bisa terancam. Target pertumbuhan ekonomi tahun ini adalah 5,5% dan tahun depan 5,8%. Pengendalian kenaikan tarif transportasi, penaikan BI rate, serta pengucuran dana kompensasi bagi rakyat kurang mampu adalah sejumlah kebijakan ikutan dari kebijakan penaikan harga BBM. Setiap kebijakan memang memiliki implikasi yang harus diperhitungkan. Ada plus, ada minus. Ada untung, ada rugi. Tapi presiden dipilih memang untuk membuat keputusan. Dan dalam hal harga BBM, Presiden Joko Widodo sudah mengambil keputusannya. Pemirsa, kami akan lanjutkan Metro Highlight sesaat lagi. Akan hadir ulasan di mana saat ini kembali muncul wacana subsidi tetap terhadap bahan bakar minyak. Apa plus dan juga minusnya? Kami hadirkan ulasannya sesaat lagi.